Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. Kita tungguin ya. Cuci tangan pakai sabun ya. Kalau sudah, silakan dilanjut nonton videonya. Jangan kemana-mana, Nontonnya di rumah aja ya. nontonnya di rumah aja. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Bis Kota FM, bincang santai narkotika frekuensi milenial. Saksikan live streaming via Facebook dan YouTube BNNK Bima. Pemicu kerawanan sosial, misalnya ada illegal logging, kemudian yang paling esensial adalah soal narkoba. Siasat kolaborasinya dengan pihak TNI dan berbagai elemen masyarakat ini seperti apa yang akan dilakukan ke depan? Baik, terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami dari Korem Satu Nomor Bakti bersilaturahmi dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat kota dan Kabupaten Bima. Tujuannya tidak lain dan bukan menciptakan kondisi situasi Bima agar lebih kondusif, karena Bima ke depan menghadapi pilkada serentak. Kemudian dalam beberapa bulan terakhir ini ada sedikit penonjolan yang menurut kami kualitasnya cukup tinggi, sehingga perlu ada suatu treatment ataupun saran-saran khusus bagaimana menciptakan Bima agar lebih kondusif. Di antara salah satu pemicunya adalah masalah narkoba, kemudian masalah miras, kemudian masalah tidak sadarnya hukum. Ini yang menjadi pemicu salah satu di wilayah Bima. Maka kami dari provinsi, khususnya kami TNI, untuk mendukung bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal serupa ke depan. Salah satu upaya kami adalah kami sedang membentuk tim sosialisasi terpadu kaitan dengan penyuluhan hukum, penyuluhan bagaimana berkomunikasi yang baik, termasuk penyuluhan bagaimana menyelesaikan konflik di lingkungan dengan baik, terpadu baik TNI, Polri, Pemda, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan salah satunya kami menyarankan di Bima ini bentuknya balai mediasi mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten. Nah, balai mediasi ini diawaki oleh seluruh tokoh-tokoh yang ada di wilayah, sehingga setiap ada indikasi sekecil apapun bisa diredam dan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Tidak perlu diselesaikan harus menggunakan jalur-jalur hukum, karena leluhur-leluhur kita, bangsa negara kita Indonesia ini sudah memberikan contoh yang baik dalam setiap penyelesaian menggunakan musyawarah mufakat. Mungkin itu. Peta-peta kerawanan jelang pilkada ini mungkin seperti apa yang sudah dipetakan oleh pihak TNI? Baik, untuk peta-peta kerawanan seperti biasanya perebutan suara dan lain sebagainya itu biasa. Namun kami menghimbau kepada seluruh masyarakat NTB, khususnya Kota Bima, agar lebih dewasa kaitan menjelang pilkada serentak ini dengan melaksanakan pilkada secara damai. Pilkada dilaksanakan secara dewasa. Pilkada dilaksanakan secara untuk memilih yang terbaik bagi masyarakat Bima. Kalau secara umum situasi politik jelang pilkada ini seperti apa ya? Kalau secara umum, apabila dikaitkan dengan kejadian-kejadian 1 bulan terakhir ini ya agak meningkat, maka perlu adanya upaya-upaya untuk meminimalisir agar tidak terulang kejadian-kejadian ini. Satu lagi yang paling esensi ini yang bikin mengganggu ketertiban umum, misalnya sedikit-sedikit blokir jalan, sedikit-sedikit blokir jalan. Apa kira-kira siasat yang paling konkret? Jadi tadi saya sampaikan, presentasikan di layar dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Salah satunya adalah penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum, mungkin teman-teman, saudara-saudara kita belum mengerti tentang hukum, aturan. Kalau blokir jalan itu bertentangan dengan hukum apa, tuntutannya apa, berapa lama, dampak dari ditahan berapa lama, harus bagaimana. Mungkin ini saudara-saudara kita belum mengerti.
Nah ini mungkin kami akan buat sosialisasi tentang aturan, hukum, dan komunikasi yang baik. Sehingga ke depan setiap permasalahan tidak harus tutup jalan, tapi lewat musyawarah mufakat melalui balai mediasi yang dibentuk dari masing-masing desa sampai dengan kabupaten. Dan ini semua balai mediasi ini akan melibatkan seluruh tokoh-tokoh yang ada di desa-desa maupun di kecamatan bahkan sampai kabupaten. Demikian. Tadinya kan sempat ada ketegasan yang sempat memutus mata rantai blokir jalan itu, tapi tiba-tiba menjadi hilang, blokir lagi. Apa perlu ketegasan yang sama kira-kira untuk mensiasatinya terlepas dari membuat mereka sadar akan persoalan hukum? Kalau kita sudah menghimbau, sudah sosialisasi, sudah memberikan edukasi lain sebagainya, apabila dilakukan kegiatan penutupan jalan maupun pemaksaan menutup jalan, maka demi kepentingan umum wajib dilakukan tindakan tegas. Sepanjang setelah dilakukan edukasi, sosialisasi seperti itu. Baik, terima kasih. Pak Jenah, makasih Jenah. Ya, Terima selamat. kasih ya Mas. Terima kasih Mas. Ayo ya.